Satu, dua, tiga. Alumni bicara. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Kembali lagi di podcast Alumni Bicara Open Your Mind yang dengan bangga dipersembahkan oleh Ikatan Kekeluargaan Alumni Politeknik Negeri Ujung Pandang. Saya sini dikawalan dari sebagai host pada hari ini, dan di depan saya sudah ada pria-pria tampan yang membuat saya grogi ini, dimulai oleh 3 orang gitu dari UKM Sepak Bola Politeknik Negeri Ujung Pandang. Nah, di sini tidak kenal maka tak sayang, saya persilahkan dulu untuk kakanda yang dari sebelah depan saya sebelah kanan. Baik. Perkenalkan dirinya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Tri Haryanto dari jurusan Administrasi Niaga. Jabatan saya sebagai Ketua 2. Ketua 2. Iya. Oke. Ya, perkenalkan, nama saya Muhammad Irsan Syahibran. Saya jurusan Teknik Elektro, prodi TKJ, dan di UKM Sepak Bola. Posisi saya sebagai Ketua Umum periode 2020-2021. Perkenalkan, nama saya Christian Nathan Konapa, jurusan Teknik Elektro. Saya sebagai Ketua 1. Ketua 1. Oke, di sini. Saya tanya dulu deh yang hal-hal yang paling basic mengenai UKM Sepak Bola. Ya. Sebenarnya apa sih UKM Sepak Bola itu? Kenapa bukan UKM futsal atau UKM apa? Gitu. Kenapa disebut UKM Sepak Bola ya? Karena fokus kita kan minat bakat, khususnya minat bakat olahraga, khususnya sepak bola. Kenapa bukan futsal? Karena untuk sepak bola sih sudah masuk nih dalam futsal, itu sudah masuk nih dalam naungannya sepak bola, jadi kita satukan. Begitu. Bisa nggak jelasin gimana sih sejarah dari UKM Sepak Bola ini berdiri? Mulai dari tanggal berapa? Kenapa alasannya? Kan sebenarnya saya pernah dengar sih histori kan. Ya. Karena ada dibilang UKM senior kan. Nah, kenapa apa perbedaan antara UKM senior yang bagian bidang usaha bidang olahraganya dengan futsal ini UKM Sepak bola. ini? Untuk sejarah, untuk UKM Sepak Bola itu berdiri 20 Januari 2002. Dan kenapa lepas dari UKM senior? Ya karena kita kan mau fokusnya ke sepak bola. Untuk senior kan mungkin lebih fokus kepada seninya dan olahraga lainnya. Jadi kita memisahkan diri supaya kita juga berfokus dengan UKM sepak bolanya dan futsalnya. Oh, oke. Supaya fokus ya di Iya. sepak bolanya. Nah, saya juga mau tanya one by one sih. Kan di antara banyak UKM yang tersedia di Politeknik Negeri Ujung Pandang, kenapa kalian harus memilih UKM sepak bola ini? Saya mulai dari sebelah kanan saya dari. Baik. Saya memilih UKM sepak bola itu dari awal saya itu memang basic dari sepak bola. Dari SMP, SMA masuk di klub di sekolah. Jadi meneruskan Ya, hobi ya dari meneruskan kecil hobi. sampai ke jenjang kuliah. Ya. Oke. Saya panggil Anda siapa? Tri. Iya. Tri. Oke. Kita lagi Pak Ketua Umum. Nah, kalau saya sendiri sama alasannya sudah dari kecil hobikan sepak bola, terus dari kecil juga sudah masuk sekolah sepak bola yang biasa dibilang SSB. Oh. Jadi dilanjut SMP, SMK masuk tim futsal, terus masuk lagi di kuliah ya. Ya. Sudah pasti langsung. Oh, bagus ya, sudah berbakat, memang sudah masuk. Pantas ya, pantas. Kalau kita Kalau saya ya sama juga, karena kita pilih UKM yang berdasarkan minat dan bakat ya. Karena minatnya main bola, jadi masuknya di UKM Sepak Bola. saya panggil Bapak siapa? Bapak nanti. Kan Christian. Christian. Iya. Kalau kita Irsan. Irsan. Nah, Irsan, oke. Oke, saya ini mau bertanya ini mengenai berapa sih jumlah cewek yang ada di UKM sepak bola ini? Kan kita tahu kan cewek jarang menyentuh sepak bola kan. Adakah tuh gitu? Kalau untuk di kepengurusan saya sekitar 12. 12 orang. Iya. Wow, bisa satu tim itu? Iya, bisa satu tim. Bisa satu tim. Oh, kenapa? Ada nggak klub-klubnya yang pergi untuk yang ceweknya? Untuk klub sih belum ada untuk saat ini. Tapi kalau memang mau biasa ikut-ikut latihan bersama cowok-cowoknya, kami persilahkan. Biasa ada ceweknya yang ikut begitu. Iya. Ada yang ikut begitu. Saya mau bertanya di Pak Ketua 1 dulu deh. Apa sih program andalan Bapak di bidang 1 dulu?
Kalau di bidang ketua satu itu membawahi 3 divisi Kak. Yang pertama itu divisi pendidikan dan pengkaderan, terus ada divisi kesekretariatan dan divisi pengembangan aparatur organisasi. Jadi kalau fokusnya ya tentunya di pengkaderannya. Di pengkaderannya. Pengkaderan sepak bola kapan sih? Kalau rencana sih kami menunggu dari hasil konsolidasi kemarin, menunggu dari lembaga-lembaga penghimpunan. Jadi kemungkinan bulan 3 atau bulan 4 pengkaderan berjalan. Oh iya, karena kita harus sesuai dulu aturannya sesuai dengan Iya. alur dulu dari HMJ dulu, Iya. baru ke UKMG. Gitu. Cara mengkader UKM sepak bola bagaimana caranya? Kalau dalam sistem pengkaderan pasti secara formil ada juga secara kesinambungan tentunya. Kalau formal itu ya seperti kita tahu bagaimana latihan kepemimpinan dasar di setiap lembaga. Terus kalau untuk berkesinambungan itu dilihat dari 2 divisi yang saya bawahi, ada pendidikan dan pengkaderan dan pengembangan aparatur organisasi. Kalau bedanya mereka aparatur organisasi itu seperti pembimbing. Kalau kita ibaratkan dia dosen pembimbing, sedangkan divisi pendidikan dan pengkaderan itu yang dosen pengujinya. Oh, jadi sebelum jadi pembimbing diuji dulu? Sesudah dibimbing Sudah. ada pengujian. Ada follow up Ya, Ada follow up follow-up-nya. yang dari dilakukan. divisi dikda. Jadi bagus ya, terarah Iya. iya, bagus juga. Terus kalau bentuk opreknya bagaimana sih cara? Kan biasa kalau kita mau di UKM kan biasa ada open recruitment-nya kan. Biasa bagaimana sih kalian memilih talent-talent kalian itu, kader-kader kalian sebelum masuk di UKM sepak bola ini? Kalau dalam oprek kami bebas menerima dari mana saja setiap jurusan. Terus untuk sistem pemilihannya itu screeningnya mungkin berdasar dari wawancara, terus ada latihan fisik, latihan pengetahuan tentang sepak bola. Jadi ada tingkatan-tingkatan yang dilalui ketika pengkaderan. Oh, ada tingkatan-tingkatannya ya. Bagus lah. Oke, kita menuju ke bidang 2-nya. Kalau bidang 2, proker apanya sih yang menjadi andalan ini di bidang 2? Kalau saya membawahi 3 bidang. Yang pertama itu ada seleksi dan latihan, yang kedua ada hubungan masyarakat dan bursa dan supporter. Yang saya bawa itu yang kayak handal yang bisa diandalkan itu latihannya, terus di bursa dan supporter. Bursa dan supporter itu bisa kalau kita di kepanitiaan biasa ada namanya danlos, yang mencari uang atau pencarian dari UKM sepak bola itu ada di bursa dan supporter. Bursa dan supporter tiga kan tadi? Iya, 3 divisi, seleksi dan latihan, hubungan dan masyarakat. Nah, terakhir bursa dan supporter. Bursa dan supporter. Oke, kalau bidang 2, kalau cari uangnya ini sih danlos gimana sih? Kalau di bursa dan supporter itu yang pertama itu ada namanya iuran. Iya kan. Nah, terus ada program kerjanya, dia itu kayak mengadakan penjualan baju jersey. Oh, kayak gimana sih tuh? Ada kayak brandnya begitu? Kebetulan kami kerjasama dengan kakak alumni kami. Dia ada brand, kita ajukan kerjasama, namanya itu Skiller. Skiller. Iya. Skiller Indonesia. Jadi kita kalau mau beli di mana nih? Boleh hubungi. Ada IG-nya juga. Ada IG-nya. Ada Instagram dari Apa nama Instagramnya? Skiller Apparel. Ada juga Skiller Indonesia. Cari saja di IG. Oh iya, siapa tahu kami bisa promosikannya. Mungkin ada motivasi lain seperti kayak teman-teman kalian yang memang dapat bagaimana sih kalian berkomunikasi dengan teman-teman kalian gitu, saling memotivasikan, kalian harus saling merangkul kan. Bagaimana sih kalian rangkul teman-teman, temani kak di sini yuk gitu. Kalau untuk gimana cara merangkul ya, kalau dari saya sendiri kita ajak terus kayak makan-makan, sering makan-makan. Itu menjadi salah satu cara. Jika sudah ada itu cara paling termudah untuk mengumpulkan semua anggota. Cara Bangun keakraban, sering, apalagi kan kita sepak bola ya, sering lah adakan kayak walaupun bukan dalam suasana latihan, adakan kayak sekedar main-main saja, sekedar fun-fun. Seperti itu. Melalui makan-makan ya dan kegiatan. Oke.
bagaimana dengan ketua dua? Bagaimana sih kalian? Bagaimana sih kamu merangkul bawahanmu begitu? Kalau saya merangkul bawahan itu saya kayak ajak dia bercanda dulu, tidak serius untuk masuk ke organisasi, tidak kaku, sehingga ada titiknya itu yang harus memang dimasuki soal kayak UKM. Ada fase yang harus mengikuti ke UKM lah. Ada teman-teman yang menunggu kalian. Jadi harus ya kayak nggak harus Iya. serius mulu ya setiap hari. Kita harus kadang-kadang nge-jokes begitu sama bawahan begitu ya sama teman-teman lah. Iya. Bagaimana Bapak Ketua Satu? Kalau dari saya sendiri, yang pertama lebih dekatkan diri dulu secara pribadi ke teman-teman. Kadang kalau mereka lebih terbuka ke kita kan masuknya lebih oke lah. Iya betul. Jadi ketika ada sesuatu yang mungkin jenuhnya mereka atau ada masalah yang dihadapi, ya sebagai kita bisa merangkul mereka kembali, dengar alasannya kenapa selama ini mereka kurang aktif atau ada kendala apa di diri mereka. Jadi kita bisa kasih pemahaman, kita bilang oh kita bisa perbaiki sama-sama ke depannya, kita bisa bentuk yang seperti lebih baik lagi. Ini lebih ke emosionalnya Iya, ya, emosional. menyentuh emosional. Jadi Bapak ini mulai acara makan-makannya sama kegiatan-kegiatan, Bapak ini harus balance bercanda dengan main-mainnya. Bapak ini mulai mendekati dengan emosionalnya. Wah, bagus banget triknya. Mungkin ini bisa menjadi trik untuk UKM lain ya, bisa, bagaimana bisa. cara merangkul atau mungkin organisasi lain yang mungkin lagi struggle untuk mengurus anggota-anggota yang lagi jenuh-jenuhnya di organisasi begitu. Nah mungkin sampai situ aja, atau ada pesan dan kesan. Misalkan ini UKM sepak bola ini adalah manusia begitu. Perasaan ungkapan apa sih yang kalian mau sampaikan kepada UKM sepak bola ini? Mulai dari Pak Ketua dulu. Ungkapannya. Jadikanlah hobimu sebagai suatu pencapaian bahwa dirimu bisa menjadi yang terbaik di situ. Dari Bapak Ketua dulu. Pesan saya buat teman-teman yang memakai PDH UKM sepak bola pada saat sekarang, saya harap teman-teman tetaplah berproses. Pahit manisnya itu kalian akan dapatkan beberapa tahun yang akan datang. Banyak pesan dari alumni, jangan takut untuk mengambil suatu jabatan yang besar atau yang berat, karena itulah membuat kalian terbentuk. Ya, Iya, betul. Ya sih, kalau kita berani ambil jabatan atau ambil tanggung jawab. bertanggung jawab atau inisiatif, kita pasti dapat juga buahnya dari itu. Kita lebih banyak belajar di situ. Nah, Bapak Ketua Satu, bagaimana nih? Kalau ungkapan untuk UKM sendiri ya tentu rasa terima kasih telah membentuk saya yang dari awalnya tidak paham tentang apa organisasi, kurang dalam segi soft skill, tapi sekarang mulai terbentuk. Terus lanjutkan segala dedikasi, segala integritas yang telah UKM diciptakan demi cita-cita mulia. Slogannya. Masya Allah, mantap. Nah, di sini ada kah pesan-pesan untuk mungkin untuk anggota teman-teman kalian? Itu tadi mungkin sudah tersampaikan oleh Pak Ketua dulu. Jangan jenuh ya, kalau Iya. hadapi saja yang jenuhnya. Oke. Jalan bersama. Jalan bersama. Oke, mungkin itu saja kita sesi podcast kita pada hari ini. Mungkin ada oleh-oleh kenangan untuk Apa? Sikap PNUP. di KPNUP. Kami mau kasih merchandise baju Aduh, Black Campus. wah di luar ekspektasi nih. Nggak ada, kita nggak bicara ini nggak tadi. Sebagai kenang-kenangan ya. Ya, dari Untuk sikap PNUP. KPNUP. Oke. Bahwa bukan sepak bola dalam podcast di sini. Wah, langsung. Coba aku lihat. Saya switch show dulu ke. Wah ini yang dibilang bisnis Iya, tadi. sponsor Ini ya. ya. Sama dari kakak alumni. Salah Oh, satu brand Brand olahraga. bagus loh kayaknya guys. Bagus banget. Ya, jangan lupa ya untuk order bajunya nanti. Ya, sekedar Indonesia. Sekedar apparel. Oke, terima kasih banyak. Ya. Terima kasih banyak ini Ya. gue. Terus, oke kita tutup ya sesi Ya. podcast pada hari Mas, Kak. ini. Terima kasih banyak sudah menyempatkan hadir di podcast Alumni Bicara Open Your Mind. Mungkin saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.